Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah dengan NIM 315024000085. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan materi tersebut karena ingin menyelesaikan tugas dari sejarah pendidikan agama Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Pendidikan pada masa Rasulullah. Pendidikan Islam berlangsung dalam dua periode penting. Di Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi yang fokus pada akidah dan akhlak, serta di Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi yang menekankan pada aspek keagamaan dan sosial. Presentasi ini akan membahas berbagai elemen penting pendidikan, termasuk visi, misi, tujuan, metode, serta lembaga yang diterapkan pada masa Rasulullah pada periode tersebut. Selanjutnya, visi dan misi di Mekah. Yang pertama, visi di Mekah adalah unggul dalam bidang akidah, akhlak yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, berakhlak kalimah sebagai fondasi dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya, misi. Misi pendidikan di Mekah mencakup memperkuat status Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan menyediakan bimbingan dalam menjalankan tugas dakwahnya. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk memberi peringatan, pembinaan, akhlak kepada keluarga dan kerabat. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan di Madinah. Visinya yaitu unggul dalam bidang keagamaan, moral, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun misinya yaitu membimbing kaum muslim menuju jalan Allah, mendorong jihad kepada Allah, mendorong jihad di jalan Allah, memberikan pendidikan akhlak sesuai dengan kondisi, serta mengajak kelompok dari luar untuk hidup rukun dengan umat Islam. Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan di Mekah. Tujuan pendidikan di Mekah adalah
untuk membentuk individu yang memiliki iman yang kuat, ketakwaan, akhlak yang baik, sehingga mampu berkontribusi positif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Adapun tujuan pendidikan di Madinah. Tujuan pendidikan di Madinah adalah untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga bertanggung jawab dalam pelaksananya dengan penekanan pada pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Pendidikan ini mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan pada masa Rasulullah ada dua. Yang ada di Makkah ada dua, yaitu ceramah dan diskusi. Metode pendidikan di Makkah menekankan pada ceramah, tanya jawab, dan diskusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi teladan utama dalam menyampaikan wahyu, dan para sahabat diharapkan untuk hafal dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan di Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu praktik dan pembinaan. Bedanya metode penerapan di Madinah dan di Makkah, yaitu kalau di Madinah itu secara langsung, tidak secara sembunyi-sembunyi, atau langsung action, atau langsung dipraktikkan dan dibina oleh Rasulullah. Di mana di Madinah metode pendidikan lebih berkembang dengan penekanan pada praktik langsung seperti sholat berjamaah, musyawarah, dan pendidikan sosial. Selain ceramah dan diskusi, pendidikan di Madinah juga melibatkan pembinaan sahabat sebagai pengajar di berbagai wilayah, memperluas jangkauan pendidikan Islam. Selanjutnya, adapun lembaga di Madinah. Lembaga pendidikan pendidikan di Madinah ada berbagai lembaga. Yang pertama, Dar Al-Arqam, Pusat Pendidikan Rahasia. Dar Al-Arqam yang terletak di Bukit Sofa berfungsi sebagai pusat pendidikan dalam rahasia Islam. Di sini Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada mereka. Tempat ini menjadi awal pertama pembentukan komunitas muslim yang lebih besar. Yang kedua, ada Masjidil Haram, tempat dakwah terbuka.
Berikutnya, lembaga pendidikan di Mekah. Ada berbagai tempat pendidikan atau lembaga yang diterapkan di Mekah. Yang pertama, Al-Arqam, pusat pendidikan rahasia. Al-Arqam yang terletak di Bukit Safa berfungsi sebagai pusat pendidikan rahasia Islam. Di sini Rasulullah mengajarkan sahabat dan menanamkan nilai-nilai Islam pada mereka. Tempat ini menjadi awal pertama pembentukan komunitas yang lebih besar. Terus yang kedua ada Masjidil Haram, tempat dakwah terbuka. Masjidil Haram menjadi tempat Rasulullah untuk menyampaikan dakwah terbuka setelah mendapatkan perlindungan sebagai lokasi suci umat Islam. Masjid ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah dan pertemuan bagi para pengikut. Berikutnya ada Aqabah atau pertemuan komunitas Islam. Pertemuan di Aqabah merupakan titik awal berdirinya komunitas Islam di Madinah. Di sini Rasulullah berkomunikasi dengan perwakilan dari Yathrib, yaitu Aus bin Hashrat, untuk memperkuat fondasi dakwah Islam. Selanjutnya ada lembaga pendidikan di Madinah. Yang pertama, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat pendidikan yang utama di Madinah, tempat di mana Rasulullah dan para sahabat mengajarkan ilmu agama dan memperkuat komunitas Muslim. Yang kedua ada Al-Sufa, yaitu serambi masjid yang berfungsi sebagai asrama bagi sahabat miskin, memberikan tempat tinggal dan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Selanjutnya ada Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan di masjid di Madinah yang mengajarkan anak-anak belajar membaca, menulis, dan mempelajari Al-Quran, berkontribusi dalam pembentukan generasi berpendidikan. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa pada masa Mekah kegiatan pendidikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Terus yang kedua, bagaimana kontribusi pendidikan di Mekah terhadap pembentukan akhlak dan keimanan umat manusia? Nah, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu tentang mengapa pada masa Mekah kegiatan pendidikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saya akan kembali ke slide berikutnya.
pada pendidikan di Mekah. Nah, di sini dijelaskan metode pendidikan menekankan pada ceramah, tanya, diskusi secara dilakukan sembunyi-sembunyi atau di rumah Rasulullah. Ini karena pada masa itu umat masih sedikit dan sering mendapatkan tekanan ancaman dari kaum Quraisy. Nah, dari itu untuk melindungi keselamatan umat dan menjaga kelangsungan dakwah, Rasulullah membuat metode pendidikan secara sembunyi-sembunyi untuk melindungi keselamatan umat dan menjaga kelangsungan dakwahnya. Kegiatan pendidikan dilakukan sembunyi-sembunyi atau di rumah Rasulullah sebagai rumah Al-Arqam bin Abi Akram. Dari situ mungkin pemaparan jawaban dari saya seperti itu. Mungkin kan pada masa Rasulullah itu dulu ada peperangan dan Rasulullah sudah memulai menerapkan ajaran pendidikan pada umat-umat yang sudah bergabung pada dakwah beliau. Maka dari itu Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi agar umat yang telah bergabung kepada dakwahnya tidak terjadi apa-apa, dan tujuan pertama untuk melindungi umatnya agar baik-baik saja. Selanjutnya, bagaimana soal kedua, yaitu bagaimana kontribusi pendidikan di Mekah terhadap pembentukan akhlak dan keimanan umat manusia. Saya sedikit akan menjawab. Bagaimana kontribusi pendidikan di Mekah menanamkan dasar tauhid, kesabaran, dan keimanan yang kokoh. Hal ini membentuk generasi sahabat yang berakhlak mulia, berani berkorban demi agama, dan menjadi pondasi kuat bagi perkembangan Islam di Madinah. Kontribusi pendidikan di Makkah itu sangat kuat karena pendidikan di Makkah menekankan pada ajaran akhlak, kesabaran, tauhid, dan menguji keimanan mereka untuk selalu berkontribusi dalam pendidikan. Mungkin itu ada pertanyaan yang ini tanyakan lagi.
Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana menurut pendapat Anda, bagaimana konsep pendidikan di Mekah dan Madinah yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan modern saat ini? Nah, pertanyaan yang sangat unik. Pendidikan pada masa Mekah, pendidikan pada konsep Mekah dan Madinah ini sangat diterapkan untuk menyimbang antara pendidikan akidah dan akhlak, yaitu konsep pendidikan di Mekah dan Madinah dapat diterapkan dengan menyeimbangkan antara pendidikan akhlak, akidah atau spiritual, serta penerapan ilmu dalam kehidupan sosial dan ekonomi atau praktikal. Sekolah modern dapat mencontoh metode-metode Rasulullah atau mencontoh sedikit sejarah, mempelajari sejarah, dan mempelajari bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwahnya, ada latar belakang apa yang menyinggung, kenapa dibuat secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu sekolah modern dapat mencontohnya metode Rasulullah seperti pembelajaran dialogis, keteladanan guru, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit tentang kesimpulan pendidikan di masa Rasulullah, yaitu pendidikan Islam pada Rasulullah di Makkah dan di Madinah tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak umat dengan visi dan misi yang jelas, serta metode adaptif terhadap kondisi sosial. Pendidikan ini menciptakan generasi yang memiliki iman yang kuat dan tanggung jawab sosial. Hal ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan masyarakat Islam di masa depan atau di masa yang akan datang. Mungkin itu presentasi hari ini dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon bantuannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.